Sapa aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Rabu 28 Desember 2022, Pesta Kanak-kanak Suci Martir. Bacaan diambil dari Injil Matius, bab 2, ayat 13 sampai 18. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Sifra PRR. Doa bersama dengan saya, Suster Maria Aurelia. Mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dengan menyanyikan lagu Veni Creator. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, hari ini para martirmu kecil tak bersalah meluhurkan dikau, bukan dengan madah melainkan dengan darah. Semoga iman yang kami akui dengan perkataan, kami nyatakan pula dengan perbuatan dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sapaan Sabda Tuhan untuk kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 2 ayat 13 sampai dengan 18. Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak-anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih.
Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, hari ini Gereja Katolik sejagat memperingati Pesta Kanak-kanak Suci. Tema permenungan kita, jangan bunuh fisik maupun mental anak-anak. Paus Fransiskus mengatakan bahwa dekorasi Natal adalah Anda. Ketika kebajikan Anda adalah warna yang menghiasi hidup Anda. Kita merayakan Pesta Kanak-kanak Suci. Meskipun mereka lemah dan tidak berdaya, mereka menjadi korban kejahatan Herodes yang anti-Kristus. Herodes tidak tahu dan tidak mau mengakui bahwa ada raja yang lain yang ada di sampingnya. Dia tidak mau tahu. Tanpa tahu juga bahwa Yesus adalah raja untuk kerajaan Allah untuk seluruh dunia, Herodes telah mengambil suatu keputusan yang tidak berpihak pada kehidupan. Dia membunuh anak-anak di Bethlehem dan sekitarnya. Membunuh anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Kita ingat, orang-orang Bethlehem tidak memberi tumpangan kepada Yesus, Maria, dan Yosef pada kisah kelahiran Yesus. Dan kali ini, anak-anak Bethlehem menjadi korban. Secara rohani, para kanak-kanak suci ini sudah menjadi pengikut Kristus. Para orang tua mereka menangis karena anak-anak mereka menjadi korban. Dalam keadaan tak berdaya, anak-anak yang suci itu membela kehidupan Yesus. Mereka mati terbunuh karena kekejian Herodes. Mereka mati demi Yesus. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, pada perayaan mengenang para kanak-kanak suci di Bethlehem dan sekitarnya, kita merenung tentang kehidupan kita. Kenyataan bahwa kematian tidak terhindarkan dari orang kecil, orang sederhana, dari mereka yang tak berdaya karena ulah orang-orang yang berkuasa, karena ulah orang tua yang tidak bertanggung jawab. Kematian tidak selalu karena dibunuh besar-besaran seperti yang dilakukan oleh Herodes. Kematian yang sering, bahkan setiap hari terjadi di sekitar kita, bisa melalui aborsi, bisa melalui KDRT, atau kekerasan fisik dan mental lainnya yang menyebabkan penderitaan bagi anak-anak dan kaum tak berdaya, dan bahkan bukan hanya penderitaan, tetapi yang menyebabkan kematian bagi mereka. Tuhan hari ini menegaskan kepada kita, dalam keadaan apapun, jangan lakukan kekerasan-kekerasan terhadap anak-anak dan orang-orang lemah, baik kekerasan secara fisik maupun kekerasan mental. Dalam keadaan terdesak apapun, jangan lakukan itu. Berharaplah pada Tuhan, percayalah pada Tuhan. Dia sudah menyediakan banyak cara untuk berpihak pada kehidupan. Asal kita mau bersabar dan setia melakukannya. Mari Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, kita ingat dan mendoakan mereka semua, baik anak-anak maupun orang-orang lemah yang telah menjadi korban. Kita juga diajak untuk merenung tentang hidup dan diri kita sendiri. Apakah kita bisa menjadi dekorasi kandang Natal yang indah dan hidup? Yang mau hidup dalam kebajikan Kristiani, hidup dalam iman, hidup dalam harap dan kasih,
hidup dalam cinta akan kehidupan. Sekali lagi, selamat merayakan pesta kanak-kanak suci. Sayangilah anak-anak kalian, sayangilah orang-orang lemah yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi anak-anak yang menjadi korban amarah atau kebengisan para orang tua, semoga melalui pesta yang kita rayakan hari ini, mampu menyadarkan hati para orang tua untuk semakin mencintai dan mengasihi anak-anak tanpa harus menyakiti hati mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, untuk para orang tua di mana saja berada. Semoga Tuhan memberikan kepada mereka rahmat kebijaksanaan dan ketekunan dalam mendidik dan merawat anak-anak yang dititipkan oleh Tuhan kepada mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, untuk diri kita masing-masing. Semoga kita mampu dan tulus hati untuk mengasihi dan mencintai anak-anak kecil tanpa harus menyakiti hati mereka, karena di dalam diri mereka hadirlah pribadi Yesus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa-doa secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampuni kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Mohon dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.